Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustadz hal ini? Sunnah, tapi sudah merasa wajib, meski kalau sakit mungkin malah madarat, bukan manfaat lagi. Begini, ini hal semacam ini, kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan, rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita nggak usah bicara puasa Daud dulu deh. Sholat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 4:30. Paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan. Misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah. Karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu. Jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat, ya Allah terlambat. Terlambat. Padahal nggak ngerjakan pun nggak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya. Dengan menunaikan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas, yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda, dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak, Bu. Lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun. Kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa katanya tiba-tiba begitu? Ana ra'aitu fil manam laqad natahattil Baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran, surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya. Jangan terjemahannya. Karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun Anda tahu terjemahannya, ya Al-Baqarah sapi betina, An-Nisa misalnya ibu-ibu, kan? An-Namal semut, kan? An-Nahl lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Nah, itu enggak nyaman. Laqad natahattil Baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah, ya. Bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa? Kata Nabi. Kata orang ini, Anas so'im. Anas so'im. Saya puasa. So'im itu orang puasa. Jangan diartikan Anas so'im. Oh, saya namanya so'im. Bukan. Ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, Laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan gak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau nggak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Ya, makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau nggak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya, beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan, ada hadis di Al-Bukhari. Lihat bunyinya. Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seseorang itu sakit atau punya udzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, perjalanan dari Bandung
mau ke Jakarta, macet tengah jalan. Baru kilometer 97, macet akhirnya. Tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta. Akhirnya dia tunaikan jamaah qashar. Dua-dua. Dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini. Dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, nggak dikerjakan. Hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi. Tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Makanya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, Bu, saat sedang suci baca Quran, puasa sunnah, gitu kan? Nah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran nggak dibaca, sholat nggak dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu serius ya. Ya sebelum masa menopausnya tiba, karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya jelas ya. Alhamdulillah akhi, kita walaupun tidak sholat sunnah, pahalanya dituliskan ya. Belum tentu. Ya kalau antum nggak punya kebiasaan nggak bisa. Ya silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada. Ya Ustaz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari tidak. Selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya Ahad saya memulai Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya. Ya supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Berarti sholat Daud pun ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tanya. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah, bagaimana menurut ilmu karam? Taib. Allah ibarik fikum. Gini, Quran itu teman-teman sekalian mesti dipelajari dengan sanad. Sanad yang dimaksud sanad guru yang menerima pelajaran Quran dengan baik, sehingga ketika mengajarkan pada kita maka ajaran itu sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya sampai tersambung kepada Nabi. Karena bacaan Quran bukan bacaan biasa. Salah baca bisa salah makna. Nih. Contoh. Dari harokat aja udah beda. Tulis begini misalnya. Ya, bisa bacakan siapa tajwidnya dengan harokatnya yang sempurna? Boleh bantu bacakan? Alif lam mim tuh kan cepet ya, alif lam mim tuh. Nah, udah beda nih. Ayo, ada yang lain? Sempurnakan harokatnya, tajwidnya, makhrajnya. Bagus, alif lam mim. Bagus, dikit lagi. Ada yang lain? Alam, tuh udah beda tuh. Udah alif lam mim, udah alif lam mim, tuh alam. Pertanyaan jauh kan? Jauh banget tuh. Tuh. Udah jauh banget tuh. Ini udah alif lam mim, alam. Mbah dukun, duit, ini dia alam. Pertanyaan saya, ini bacanya apa? Alif lam mim, alam. Anda pilih apa? Alam. Ibu? Alif lam mim. Tuh, ada suami istri, satu alam, satu alif lam mim, alam, alif lam mim, alam. Kita pisah aja kalau begitu. Oh, pisah. Ini dari mana taunya alif lam mim atau alam? Ada guru yang mengajarkan. Kalau ditempatkan di surah Al-Baqarah, berarti belum tentu. Belum tentu. Alam tara annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi kalau ditempatkan di Al-Baqarah ayat yang pertama, maka ini pasti bunyinya apa? Alif lam mim. Kalau ditempatkan di Al-Fil, pasti bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Dari mana taunya alam dengan alif lam mim? Ada guru yang mengajarkan. Contoh, Ustadz tapi kan sekarang sudah ada harokatnya, belum tentu bisa sempurna bacanya. Dua. Misal,
Alhamdulillahi Rabbil. Ini saya begini. Please. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Ain. Salah baca pakai hamzah. A. Misal di luar Quran. Di luar. Rabbil alamin. A jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru. Alamin, semua alam, semesta alam. Tuhan semesta alam, semua. Ada alam, semua alam Tuhannya Allah. Tapi kalau pakai hamzah alamin, orang-orang yang sakit. Dah keliru. Segala puji milik Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Alam. Yang paling dahsyat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagunya enak, cuman telinga kita panas. Ngalamin. Apa artinya ngalamin? Gak ada artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada artinya. Oh, udah keliru. Bagaimana cara mendapatkan semua itu dengan baik? Maka mesti ada guru. Siapa guru yang mengajar? Nah, guru yang mengajar ini pertama, syarat pertamanya dia menguasai ilmu tajwid. Tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Baik makhrajnya itu tepat, sifat hurufnya sempurna. Makhraj tempat keluar huruf, dari mana keluarnya? Apakah dia masuk di lidah? Apakah kemudian masuk di tenggorokan? Atau dia masuk harful hawa seperti a, ha, hawa? Atau dia kemudian masuk di lidah, lidahnya tekan sedikit, seperti tha dengan za, sehingga beda dengan za. Giginya tutup sedikit, keluar kemudian bagian dari hamznya za. Beda dengan ja, mi, har, ja, ya. Za, Iza zulzilatil ardu zi tuh. Kalau diajarkan benar, za pertama benar. Za yang kedua benar. Tapi kalau Anda nggak belajar susah. Iza zulzilati. Yang paling repot, ijajul jilati. Jilat terus sampai habis. Tuh. Ya. Nah, jadi pertama syaratnya dia memahami, menguasai tajwid. Yang kedua, dia juga setidaknya hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan, khususnya ayat-ayat yang ringan-ringan seperti juz amma. Ajarkan juz amma sehingga mudah kemudian dipakai dalam sholat. Amma itu umumnya orang tahu. Sehingga kalau antum baca ayat itu kemudian lupa, orang bisa ingatkan di belakang. Amma itu umumnya orang banyak yang tahu. Makmumnya banyak yang hafal. Jadi kalau makmum imamnya lupa, makmum mudah mengingatkan. Yang lainnya tidak disebut juz amma karena bukan umum. Jarang-jarang orang ngapalin langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, An-Naml, kan? Maka ketika imamnya lupa misalnya, sulit mengingatkan. Maka pertama kali ajarkan juz amma yang mudah-mudah dulu. Ya, begitu dibacakan misalnya, Inna a'tainakal kautsar. Sebelum diajarkan, yang mengajarkan sudah paham dulu. Maka kategori hafid ini tidak harus mutlak hafal 30 juz. Tajwidnya bagus, makhraj, sifat huruf, dan dia banyak hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan. Jelas ya? Jadi jangan langsung mengajarkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, begitu dia baca misalnya, dia mau baca asalnya ayatnya ayat yang bukan a'taina. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Begitu inna macet. Inna. Makmum gak hafal. Dari belakang bisa beda. A'taina. Udah lama gak diterusin. A'taina. Nah ke belakang. Bukan. Imam kok bicara. Batal sholatnya. Kabeh batal. Habis kayaknya waktunya nih. Oh, boleh? Ustadz, saya ingin bertanya. Ketika saya sholat, kenapa di depan mata saya tertutup atau terbuka selalu ada lafaz Allah? Allah atau Allah. Apakah itu gangguan dari setan? Kalau lafaz itu mengganggu khusyuk Anda, berarti itu setan. Ya, kalau mengganggu Anda khusyuk.
Kalau tidak mengganggu Anda khusyuk, berarti itu gambaran untuk mengarahkan Anda pada kehusuan. Ya, jangan-jangan tuh imajinasi Anda gitu muncul. Tadi kalau Anda terganggu dengan itu semua, misalnya, itu berarti setan. Karena tugas setan itu memberikan was-was supaya Anda terganggu dalam sholat. Di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, jika mulai Anda akan sholat mengangkat tangan, kalau sudah mengangkat tangan, maka fayaqulu syaitan, setan akan berkata, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Maksudnya Anda dipalingkan dari sesuatu yang membuat Anda fokus khusyuk dalam sholat. Kalau Anda terganggu berarti setan. Bahkan yang paling bahaya, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Allahu Akbar, melihat lafaz Allah. Melihat. Sampai lupa berapa rakaat ya? Nah, itu pasti setan. Jelas ya? Bagaimana adab kita kepada Allah baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan? Banyak, ini panjang sekali, pertanyaan singkat jawabannya luas. Misal adab kepada Allah dalam ibadah, contoh salat. Maka salat yang pertama bagaimana adabnya? Maka persiapkan diri kita dengan pakaian terbaik. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaik. Kamu ini gimana? Ke kampus pakaiannya bagus, olahraga bajunya baru, sepatunya baru. Masa ke masjid pakaian begitu-gitu aja? Allah memberikan segalanya. Katanya ingin dikabulkan, minta pada Allah, tapi penampilan Anda seperti itu. Saya aja datang kemari, kalau pakaian saya tidak menyenangkan, Anda tidak senang lihat saya. Saya datang ke sini pakai kaos oblong, celananya celana pendek, pecinya bengkok begini. Apa Anda mau datang ke pengajian? Tidak. Anda menghadap kepada Allah, pencipta Anda, pemberi segalanya. Masa pakaian Anda demikian? Ya, tidak nyaman. Taib, itu baru pakaian. Setelah itu tunaikan wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6, sempurnakan wudunya. Anda diundang oleh manusia, pakaiannya bagus, mandi dulu. Anda diundang oleh Allah, masa wudunya berantakan? Sempurnakan, hadapkan dengan baik. Setelah itu, penampilan yang paling bagus. Setelah berpenampilan, wudu sempurna, datang. Usahakan sholat dengan baik, rasakan sholat itu sholat terakhir yang Anda kerjakan. Quran surah kedua, ayat 45-46. Kalau Anda merasakan sholat itu sholat terakhir dalam kehidupan Anda, akan banyak membantu kekhusyuan dalam sholat Anda. Itu baru satu contoh. Contoh lain, infak. Adab terhadap Allah dalam berinfak bagaimana? Cari infak yang paling bagus. Jangan yang jelek Anda berikan. Quran surah 2 ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mau diinfakkan. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan Muhammad kalau ingin infak cari yang bagus, jangan yang jelek. Anda punya 50.000 misalnya. Satu 50.000 lecek, the kill of the kumal, gak enak dilihatnya. Yang kedua, bagus baru keluar dari ATM. Ketika Anda mau infak dimasukkan ke dalam kotak, mana yang dimasukkan? Yang lecek atau yang bagus? Itu bukan adab namanya. Anda infak, tapi infak tidak dengan adabnya. Tidak dengan adabnya. Adabnya yang paling bagus. Bahkan ada yang paling dahsyat. Quran surah kedua ayat 267. Paling kanan pertengahan. Lihat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi ila an tughmidu fi. Kalau mau infak jangan pilih yang paling jelek. Kamu aja melihatnya enggak enak, masa mau dikasih orang lain? 3. Kalau mau infak Anda kemudian belum bisa berikan, jangan katakan yang jelek. Katakan yang baik-baik, sekalipun belum bisa infak. Quran surah kedua ayat 263, paling kiri pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbawa adza. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan lebih bagus dibandingkan dengan ngasih tapi dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Maaf Pak, ini belum ada rezeki, saya mohon maaf belum bisa ngasih. Mungkin ke teman saya yang itu bisa ngasih. Lebih bagus daripada ngasih tapi kalimatnya tidak menyenangkan. Nih Pak, 1 juta, ambil aja. Masya Allah Pak, terima kasih. Alhamdulillah Allah, semoga Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan infak Bapak insya Allah, saya jadi lebih baik lagi. Gak usah Pak, itu kan dari Allah, kan Bapak miskin. Bisa, gitu kan? Bisa. Cuman orang miskin Pak yang menerima infak, nggak ada masalah. Kalau tidak miskin akan saya kasih. Nah, itu, nyelekit.